Teman-teman, kalian tahu gak? Kita kedatangan teman-teman baru loh. Tahu gak siapa? Yes, betul banget. Bimala Foundation. Atau nama panjangnya Bimala Adia Lama. Wih, keren. Nah, teman kita yang satu ini beda banget nih. Mereka itu adalah yayasan yang berfokus pada kegiatan beramal. Baik dan mulia banget ya. Simbiosis Mutualisme itu adalah fondasi Yayasan Bimala dalam melakukan kegiatannya, di mana antara sesama itu saling membutuhkan. Mereka percaya melalui ikatan ini berarti kita juga akan saling membantu satu sama lain. Aktivitas Bimala Foundation juga banyak teman-teman, dan tentunya mengedepankan kesetaraan sosial, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang layak. Dalam melaksanakan kegiatannya, Bimala Foundation selalu bersentuhan langsung kepada penerima manfaat loh, yaitu masyarakat prasejahtera. Mulai dari anak-anak sampai dengan lanjut usia. Itikat baik itu akhirnya terwujud sejak berdirinya yayasan ini pada tanggal 13 Desember 2019. Prioritas mereka pun beragam teman-teman. Tunawisma, anak jalanan, sampai masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Biasanya bentuk yang disumbangkan berupa makanan pokok seperti paket sembako dan juga alat tulis untuk teman-teman yang tidak punya kesempatan sekolah. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita tanya lebih detail siapa sih Bimala Foundation itu? Hai kakak-kakak, latar belakang Bimala Foundation itu apa sih? Hai Bimala. Bimala Foundation itu dibentuk oleh kami atas dasar adanya kegelisahan terhadap situasi di mana masih banyak anak-anak yang serba kekurangan, kemudian ada masyarakat-masyarakat yang masih pada taraf miskin, sehingga kita berinisiatif untuk membentuk suatu badan atau lembaga sosial yang memberikan dukungan kepada mereka-mereka yang prasejahtera. Latar belakang Bimala Foundation berangkat dari kegelisahan kepada teman-teman bahwa bagaimana teman-teman melihat kepada anak-anak yang masih belum mendapatkan pengalaman yang sangat mereka butuhkan di situ. Arti nama Bimala Adia Lama apa ya? Dia berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kemurnian. Adia itu adalah hadiah dan Tama itu adalah jangka panjang. Bimala Adia Lama. Bimala, kalau Bimala itu sendiri, kita mendiskusikan dan mengkaji kata itu, ternyata dia berasal dari kata Sanskerta yang artinya adalah murni, sebuah kemurnian dia. Adia itu adalah sebuah tanggung jawab yang mungkin itu adalah anugerah atau hadiah dari Tuhan, bahwa hakikatnya kita adalah manusia yang diberikan rasa tanggung jawab yang penuh dan secara utuh. Lama itu adalah sebuah waktu dia, sepanjangnya atau proses perjalanan bagaimana kita mampu memahami tentang hakikat kemurnian dan bertanggung jawab di dalamnya. Tanggung jawab yang murni sepanjang perjalanan hidup teman-teman yang ada di dalam Bimala itu. Bimala Adia Lama kita merumuskan dalam bahasa Sanskerta yang artinya adalah kalau Bimala itu kemurnian, Adia itu adalah hadiah, dan Lama adalah jangka yang panjang. Sehingga kita dari kemurnian hati kita, tanggung jawab kita sebagai bangsa, anak bangsa dan negara juga ingin memberikan sesuatu yang sifatnya jangka yang lama. Kegiatan Bimala apa aja sih Kak? Kegiatan Bimala, dia sebenarnya teracu kepada persoalan eksplorasi experience. Bagaimana kami di sini mengolah pengalaman dari teman-teman kecil yang ada di luar sana,
agar mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru dan baru lagi. Kegiatan-kegiatannya banyak, beragam-ragam, seperti kita mengajak mereka jalan-jalan ke satu objek wisata, memperkenalkan tentang ada apa saja di sana. Jadi kami mempermudah perjalanan mereka agar mereka mendapatkan sebuah pengalaman. Nah, kegiatan selain itu juga kami memberikan edukasi yang di dalamnya kami tidak berharap bahwa mereka tumbuh besar dan menjadi manusia yang cerdas, tidak. Mereka cukup mengingat atas peristiwa yang Bimala berikan kepada mereka. Untuk kegiatan Bimala sebetulnya masih banyak yang akan kita laksanakan. Sampai dengan saat ini kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kita berikan jargon explore experience. Jadi kita mencoba menimbulkan pengalaman buat teman-teman kecil kita atau anak-anak supaya mereka mempunyai pengalaman yang bisa dibawa sampai dengan mereka dewasa, yang pasti nilai-nilai kebaikan, karena sebetulnya memang kita berangkat dari nilai-nilai edukatif dan nilai-nilai kreatif. Fokus Bimala saat ini apa ya? Fokusnya adalah memberikan kebahagiaan terhadap anak-anak yang kurang mampu. Ya, fokus Bimala saat ini yang kami lakukan adalah bagaimana pendekatan kepada anak-anak yang berada di jalanan atau berada di sebuah komunitas, ya itu yang masih kami fokuskan untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada terjadinya sebuah bencana, terus bagaimana kita bisa mengeksplorasi pengalaman juga kepada para panti jompo, ya ini bisa terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Fokus Bimala saat ini kita fokuskan kepada kesejahteraan anak-anak. Tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain di luar dari persoalan-persoalan anak-anak, tetapi saat ini kita masih fokus pada kesejahteraan anak-anak baik di urban, di kota-kota besar ataupun di desa-desa pelosok yang mungkin jauh dari hingar-bingar teknologi. Kalau sumber pendanaan Bimala dari mana? Kalau untuk yang itu sementara ini dibiayai atas dasar keinginan dari setiap personil yang ada di Bimala, khususnya yang lebih lagi kepada ketua dan wakil ketua, bagaimana telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa sekali, baik segi materi, baik ruang, baik waktu dan segalanya. Untuk sementara ini kita memakai dana mandiri, tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah banyak yang memberikan donatur kepada Bimala. Ya, karena Bimala berangkat dari kesadaran kita untuk berbuat, maka Bimala didanai oleh kita masing-masing, anggota Bimala. Kita memberikan kontribusi untuk konsisten terhadap apa yang ingin kita lakukan dan kita cita-citakan. Tetapi saat ini juga sudah banyak yang memberikan dukungan kepada Bimala untuk bisa membuat kegiatan-kegiatan atau partisipasi untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Apakah Bimala membuka peluang kerjasama dengan pihak lain? Oh, pasti dong. Ya, sangat terbuka sekali, di mana ada para donatur yang mau melibatkan dirinya atau sebuah perusahaan yang mau melibatkan perusahaannya untuk terlibat dan bergabung kepada Yayasan Bimala Foundation. Kenapa tidak? Ya bisa saja itu terjadi. Bimala sangat membuka ruang kepada siapapun untuk bisa melakukan kerjasama, baik kepada pihak swasta, sesama organisasi, mungkin juga pihak pemerintah, ataupun pihak lain atau asing yang barangkali bisa melakukan kontribusi kepada masyarakat Indonesia untuk bisa memberikan dukungan mensejahterakan mereka. Jadi pada dasarnya kita malah berupaya untuk melakukan kerjasama kepada siapapun untuk bisa melakukan hal-hal yang kita rasa ini satu visi. Harapan Bimala apa sih? Ya, harapan kami bisa memberikan sebuah pengalaman yang mungkin mereka
tidak menemukan di luar sana, tapi kami mengolah dari segi itu. Dan Bimala dikenal dengan yayasan yang sangat cerdas mengolah pengalaman kepada orang di luar Bimala itu. Sehingga Bimala juga akhirnya belajar tentang pengalaman yang sudah dilakukan oleh teman-teman di luar sana, khususnya untuk saat ini kepada anak-anak itu. Harapannya itu menjadi lebih baik dan menyebarkan kebaikan terhadap anak-anak. Sebetulnya kalau untuk harapan, banyak harapan yang kita inginkan. Kita ingin punya suatu sistem yayasan yang bisa ada perwakilan di setiap daerah. Misalkan kita bisa melakukan kegiatan dari Sabang sampai Merauke. Kita juga berharap bahwa Bimala juga bisa menjadi suatu organisasi yang menjadi role model buat organisasi-organisasi lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sama di luar dari urusan-urusan politik atau urusan-urusan yang sifatnya politik praktis. Sehingga kita memang tidak terafiliasi oleh partai politik atau apapun. Kita murni organisasi sosial. Kalau ada yang ingin menyalurkan donasi ke Bimala, bagaimana? Berdonasi dengan cara berupa barang ataupun uang bisa melalui transfer ke rekening kami. Kami sangat mempersilahkan dan kami sangat bersyukur sekali karena itu pun menjadi satu kemudahan bagi kami untuk bergerak dan melakukan eksplorasi berikutnya. Karena dengan adanya sokongan dana dari para donatur yang ada di luar Bimala, kami yakin sangat mempermudah semua itu. Dan kami sangat berterima dan kami akan memberikan kembali gitu. Kami akan menerima dan memberikan kembali kepada yang memang itu adalah hak mereka. Ya dengan cara, ya mungkin nanti dengan cara berupa alat-alat tulis, berupa membentuk sebuah bangunan yang akan dipergunakan kepada teman-teman kecil Bimala yang ada di luar sana, yang di pelosok, bahkan yang di desa-desa yang tak pernah terjangkau oleh Bimala. Atau mungkin mau menyumbangkan melalui materi yang berbentuk uang nominal. Itu bisa, kami menyediakan rekening yang mengatasnamakan Bimala itu sendiri. Kita sangat terbuka untuk bisa menerima bantuan dari pihak manapun. Kami juga sangat bersyukur apabila ada pihak atau mungkin teman-teman semua Bapak Ibu ingin memberikan donasi kepada melalui Bimala. Kita juga sangat terbuka. Kita juga bisa menerima bantuan misalkan barang atau apapun yang dititipkan ke kami. Kita bisa amanah, kita bisa sampaikan kepada yang membutuhkan. Kemudian juga apabila ada yang ingin melakukan donasi kepada kita melalui bantuan dana, kita juga membukakan satu rekening khusus untuk bisa menerima bantuan itu atas nama Yayasan Adia Lama. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan Ibu untuk menyalurkan sebagian rezeki Bapak Ibu ke pihak yang tepat untuk diberikan. Wah, ternyata Bimala Foundation bagus banget ya. Aku jadi termotivasi untuk berbagi dan beramal kepada sesama. Ayo teman-teman, ikut berbagi atau berdonasi dengan Bimala Foundation. Karena Bimala Foundation kegiatannya seru banget. Selain bisa membahagiakan teman-teman kita yang kekurangan, kita juga bisa menabung pahala loh. Jadi, jangan sungkan untuk berbagi kepada yang membutuhkan ya. Sampai jumpa.